perhelatan akbar adat ini memberikan satu pembelajaran kepada kita bagaimana kita melestarikan budaya dengan nilai-nilai filosofis yang diwariskan oleh para leluhur kita. Sekali lagi, para yang mulia, Bapak Menteri, dan seluruh hadirin yang berbahagia, kami mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, membuka jalan terbaik untuk niat baik kita memajukan, melestarikan, dan mewariskan budaya Nusantara kepada generasi penerus kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian sekapur sirih yang disampaikan oleh tokoh budaya oleh Karaeng Turikale. Nah, pentingkan seperti yang kita informasikan sebelumnya, Festival Gaumaraja tentunya bertujuan mengangkat kesadaran budaya, pelestarian adat yang sekaligus merefleksikan seperti apa penguatan layang-layang sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dan tema utama yang dihadirkan pada kegiatan Gaumaraja Layang-layang tahun 2025 ini, layang-layang sebagai Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, perkembangan dan kemajuan Kabupaten Maros hingga kini tentu saja tidak terlepas dari peran serta pemerintah Kabupaten Maros di bawah kepemimpinan Bupati Maros yang kita cintai bersama. Untuk itu selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan Bupati Maros kepada Bapak Dr. Haji Andi Syafril Haidir Syam SIPMH. Dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Bupati Maros Dr. Haji Andi Haidir Syam yang tentunya menjadi tuan rumah pada kegiatan event Gaumaraja untuk tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murudunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wala alihi wasabihi ajmain amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salama kita pada salama. Yang terhormat dan kita cintai semua, Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Fadlison, MSc, yang alhamdulillah hadir di hari lahir, peringatan hari lahir ke-66 Kabupaten Maros dan pembukaan Festival Gaumaraja. Izinkan mari kita memberi aplaus kepada Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia beserta seluruh pejabat utama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang menyertai Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Ada Bapak Dirjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, ada Bapak Direktur Pengembangan Budaya Digital, dan seluruh pejabat utama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Yang saya hormati dan kita cintai semua, Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi MM. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Wakil Gubernur di hari lahir Kabupaten Maros. Yang saya hormati, Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Gigi Haja Andi Rahmatika Dewi, yang alhamdulillah hadir di sini beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Selatan.
4 anggota DPD Provinsi Selatan yang menjadi putra-putra terbaik Kabupaten Maros. Ada Andi Muhammad Irfan AB, ada Andi Patarai Amir, ada Bapak Taufik Malik, dan ada Bapak Hafid Espasa. Yang saya hormati, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maros. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Maros, beserta Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros. Dan yang saya cintai, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros, yang selalu setia mendampingi Bapak Bupati. Yang saya hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Maros, hadir bersama kita, Bapak Jenderal, Bapak Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, beserta Ibu, Bapak Kapolres Maros, Bapak Dandim 1422 Maros, Bapak Kajari Kabupaten Maros, Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Maros, yang saya hormati Bapak Dam Brigif Kabupaten Maros, beserta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Maros. Yang saya hormati staf ahli Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang saya muliakan dan saya cintai, para raja, para sultan, para karaeng, para datu, para opu, yang alhamdulillah berkenan hadir melangkahkan kakinya ke Kabupaten Maros yang kita cintai. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, para asisten dan para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Maros. Yang saya hormati perwakilan Bupati dan Wali Kota yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati para pendahulu kami, Purna Tugas Bupati Maros, para camat, lurah, dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Maros, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, insan pers, para undangan dan segenap masyarakat yang kami cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, dan satu nikmat daerah kita hari ini berulang tahun, berusia 66 tahun. Tahun yang begitu istimewa, karena di ulang tahun ke-66 ini, sebagaimana angka kembar di dalamnya, juga hari lahir ini, ada juga kegiatan kembar bersama, yakni Festival Gau Maraja Leang-Leang. Festival budaya terbesar di Sulawesi Selatan, di mana Maros menjadi tuan rumah untuk tahun 2025 ini, dengan mengangkat tema Leang-Leang Goes to World Heritage dan Mega Diversity. Hari ini Maros begitu istimewa, kedatangan banyak tamu dari seluruh negeri dan akan tinggal di Maros selama 3 hari 3 malam, menikmati persembahan seni budaya yang digagas Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Sulawesi Selatan dan Barat. Pentas budaya yang dilakukan putra-putri Maros, dari siswa sekolah dasar sampai pelaku budaya dan seni dari sanggar seni yang ada di Maros. Semua bersatu, berkolaborasi, menunjukkan potensi kekayaan budaya Kabupaten Maros. Selama 3 hari 3 malam, Gau Maraja akan menghadirkan simposium internasional. Dan alhamdulillah
13 narasumber dari luar negeri telah hadir di Kabupaten Maros. Pameran Bila Pusaka yang tadi pagi langsung dibuka oleh Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Pameran UMKM Tudang Sipulung Wija Lapatau, pentas perkusi Bali Sumange, kolosal bate, instalasi cahaya di liang-liang, pentas tari Makado Bulo, raga, sampai teater purba. Juga ada sunat borong porong, sunatan massal berbasis tradisi, serta festival lagu daerah antar pelajar se-Kabupaten Maros. Ada pula persembahan keroncong Suara Nusa. Semua ini adalah pesta budaya. Semua persembahan ini adalah wujud komitmen pemerintah Kabupaten Maros untuk membangun dan melestarikan budaya yang ada di Maros. Karena nilai-nilai budayalah yang paling hebat membangun karakter bangsa, karakter Indonesia. Dan itu pula tujuan pembangunan Kabupaten Maros yang meletakkan pondasi pembangunan sumber daya manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Kita sedang mempersiapkan generasi emas bangsa ini. Dan dari Maros kita membangun karakternya, dan itu adalah karakter budaya kita semua. Yang warani malempu nama geteng. Selain itu, potensi cagar budaya, kami betul-betul menjaganya. Karena kami sadar, cagar budaya inilah yang akan menjadi warisan luhur bangsa untuk anak-anak kita. Dan itu banyak di Kabupaten Maros. Bahkan memiliki nilai penting. Sampai hari ini kami laporkan kepada Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Tim ahli cagar budaya, TACB Kabupaten Maros, telah bersidang dan menetapkan cagar budaya peringkat Kabupaten Maros lebih dari 200 cagar budaya. Dan telah memiliki surat keputusan Bupati. Inilah kekayaan itu. Dan di antara semuanya ada Leang Karampuang yang memiliki lukisan tertua di dunia dengan usia 51.200 tahun. Ada temuan liontin, beras, rangka manusia purba di Leang Panding Malawa dan ribuan gambar gua lainnya. Itulah semua kekayaan Kabupaten Maros. Kebanggaan kita semua yang akan terus menjadi semangat pembangunan di Kabupaten Maros. Komitmen inilah yang menjaga nilai-nilai kami, membangun Maros tercinta. Kami berpikir, bekerja, membangun Maros dari sudut ke sudut lainnya, untuk membuktikan bahwa kami bisa, kami mampu, kami insya Allah amanah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada tanggal tepatnya 4 Juli 2025 esok, menjadi momen yang sangat istimewa bagi Kabupaten Maros, karena diperingati hari lahir yang ke-66 Kabupaten Maros. Perayaan ini bukan sekedar perayaan semata, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menggerakkan, mendorong dan memberdayakan potensi masyarakat dan daerahnya, untuk mampu memantapkan karya, karsa, dan pengabdian masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan. Visi Kabupaten Maros ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dan merangkul semua potensi yang ada demi kemajuan daerah. Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kabupaten Maros terus mengusahakan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui pembangunan fisik dan non-fisik, dan terus berusaha menjadi kabupaten yang inklusif. Pembangunan fisik di Kabupaten Maros terus dilakukan guna memperbaiki infrastruktur yang menjadi tulang punggung kemajuan suatu daerah. Pembangunan jalan, jembatan, sarana kesehatan, pendidikan, fasilitas ibadah, kantor pemerintah dan fasilitas umum lainnya menjadi fokus utama. Dengan infrastruktur yang baik, aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik akan meningkat.
membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Di awal tahun ini, saya bersama Bapak Wakil Bupati sudah meresmikan beberapa fasilitas umum, diantaranya Gedung Kreatif Center yang berada di perpustakaan daerah kami, kantor-kantor pemerintahan, kantor Camat Bontoa, kantor Lurah Palantikang, dan sarana ibadah Masjid Raya Mandai dan Masjid Raya Cendrana. Serta kemarin kita sudah meresmikan kantor desa Bonto Manurung, salah satu desa terluar di Kabupaten Maros, atas koordinasi dan kolaborasi bersama dengan LAN Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 30 Juni, kami telah menandatangani prasasti Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Camba dan Gedung PSC 119 Maros yang menandakan telah selesainya pembangunan kedua gedung tersebut dan siap digunakan. Pada bidang kesehatan, juga telah dilakukan launching program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Maros, yaitu yang pertama penempatan 1 perawat dan 1 bidan di tiap desa dan kelurahan. Yang kedua, layanan ambulans gratis se-Kabupaten Maros. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei yang lalu telah diserahkan berita acara visitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Maros yang merupakan syarat untuk mendapatkan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah Camba. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Maros terus berkomitmen mendukung asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan melaksanakan program-program prioritas, diantaranya program makan bergizi gratis MBG yang saat ini sudah berlangsung di Kecamatan Mandai dengan penerima manfaat sebanyak 9.308 siswa yang terdiri dari siswa PAUD, TK, kelompok bermain SD dan SMP. Untuk kecamatan-kecamatan lain sedang melakukan persiapan pelaksanaan program tersebut. Selain MBG, Kabupaten Maros juga mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan, diantaranya program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, dan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Pada kesempatan hari lahir ke-66 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang senantiasa memberikan perhatian dan arahan untuk pembangunan di Kabupaten Maros. Selain pembangunan fisik, pembangunan non-fisik juga menjadi bagian penting dari upaya Kabupaten Maros dalam mencapai visinya. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan mengembangkan sistem administrasi yang efisien dan transparan, digitalisasi administrasi pemerintahan, seperti penerapan layanan online dan integrasi data, telah dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Membersamai peringatan hari lahir ini, pemerintah Kabupaten Maros melalui Disduk Capil telah meluncing layanan Adminduk di Kecamatan Malawa dan Kecamatan Moncongloe. 2 kecamatan ini merupakan kecamatan terluar. Pembangunan di Kabupaten Maros tidak hanya mengutamakan aspek fisik dan ekonomi semata. Pemerintah daerah juga berupaya untuk mewujudkan Maros yang sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan melalui berbagai program sosial dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan karakter menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tujuan tersebut. Tak hanya itu, Kabupaten Maros juga selalu menjaga dan mempromosikan kearifan lokal serta budaya daerah melalui pengembangan pariwisata dan pelestarian tradisi dan menjaga kawasan Kabupaten Maros sebagai kawasan Geopark Maros Pangkep. Kawasan Maros ini menjaga identitasnya sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya. Hal ini juga berperan dalam peningkatan ekonomi lokal dengan memperluas peluang usaha di sektor pariwisata dan kerajinan.
hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Lahir Kabupaten Maros tahun ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat ikut serta dalam pembangunan daerah. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Melalui upaya pembangunan yang inklusif dan pemberdayaan ekonomi yang merata, diharapkan kesenjangan sosial dapat diperkecil dan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang dan manfaat pembangunan. Sebagai akhir dari sambutan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Ibu Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh undangan yang tidak kami sebut satu persatu. Terima kasih semua. Para Karaeng, para Raja, para Sultan, Datu Opu, tamu dari 13 negara yang meramaikan dalam seminar internasional Gaumaraja, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Terima kasih Ketua Panitia Gaumaraja dan seluruh panitia. Sungguh Maros hari ini, sungguh Maros begitu bahagia, sungguh Maros begitu senang, sungguh bangga dikunjungi ribuan orang. Sungguh terima kasih yang tak terhingga. Nikmatilah Maros dengan segala potensinya. Nikmatilah Maros sebagai rumah yang mewah, sebagai sahabat siapa saja yang datang, sebagai saudara siapa saja yang baik. Tabe Puang, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Selamat melaksanakan Festival Gaumaraja. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap upaya kita dalam membangun Kabupaten Maros. Dirgahayu Hari Lahir ke-66 Kabupaten Maros. Salama kita pada salama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Bupati Maros tetap berada di atas panggung. Karena selanjutnya kita akan bersama menyaksikan penyerahan bantuan. Untuk itu kami akan mengundang kepada para penerima bantuan untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung. Baik, sekali lagi kami mengundang kepada para perwakilan penerima bantuan untuk bisa bergabung di atas panggung. Untuk itu kami mengundang berkenan bergabung bersama kami di atas panggung Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ibu Haja Fatmawati Rusdi SEMM. Didampingi oleh Bupati Maros, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa bergabung di atas panggung. Ya, pendengar dapat kami informasikan seperti apa yang disampaikan dalam sambutan Bupati Maros Hairi Resam yang menyampaikan beberapa capaian-capaian di usia ke-66 tahun Kabupaten Maros, termasuk dalam hal pelayanan publik yang tentunya menjadi salah satu harapan dari masyarakat Kabupaten Maros untuk senantiasa memberikan pelayanan. Penyerahan bantuan pertama dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa kapal 5 GT sebanyak 1 unit. Yang tentunya menjadi salah satu konsen dari kapal 1 GT sebanyak 5 unit secara simbolis kepada perwakilan kelompok nelayan Kabupaten Maros oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Dan selanjutnya penyerahan bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa 2 unit kandang tertutup atau close house masing-masing senilai 1.217.478.379 kepada kelompok ternak kokoa dan kelompok ternak botol lempangan di Kabupaten Maros tahun 2025. Dari berbagai kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan tentunya harapan ini menjadi
menjadi bentuk apresiasi dari pemerintah daerah Kabupaten Maros di usia ke-66 tahun. Dan baik, mohon izin dilanjutkan dengan sesi foto bersama. artinya pada rangkaian kegiatan pada puncak ke-66 tahun Kabupaten Maros, berbagai event Kami persilakan rekan kami untuk dapat mengambil gambar foto bersama dalam hitungan kami pandu 3, 2, 1. Sekali lagi dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat dan mohon berkenan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bapak Bupati Maros tetap berada di atas panggung. Berlangsung di lokasi layang-layang Kabupaten Maros. Baik, yang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama menyaksikan penyerahan bantuan CSA dari Bank Sulselbar. Untuk itu kami mengundang kepada Direktur Utama PT Bank Sulselbar untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung. Kabupaten Maros tentunya pada malam hari ini juga akan dirangkaikan dengan launching event Gau Maraja yang menjadi agenda tahunan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang saat ini memang menjadi salah satu konsep dari pemerintah daerah untuk mendorong seperti apa nilai-nilai budaya khususnya yang ada di Kabupaten Maros. Dan tema Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama menyaksikan penyerahan bantuan CSR Maraja di mana yang bantuan akan diserahkan oleh Direktur Utama Peradaban Manusia Kedua Dunia yang tentunya menekankan peran situs dari beberapa arkeolog layang-layang yang menyimpan lukisan gua tertua yang tentunya menjadi salah satu kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Maros. Pemerintah Kabupaten Maros. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada Wakil Dan tepat di Gubernur puncak hari kegiatan hari lahir Kabupaten Maros ke-66 tahun ini yang tepatnya akan dilangsungkan esok hari di tanggal 4 Juli dan terlaksana pada hari ini tentunya menjadi salah satu harapan masyarakat Kabupaten Maros termasuk dari pemerintah daerah Kabupaten Maros untuk senantiasa menghadirkan semangat bagi masyarakat Maros dan tentunya mengharapkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Maros dalam hal pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya akan kita wabarakatuh. ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Haja Fatmawati Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kami muliakan, yang kami banggakan, Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Fadlizon, SS MSc, beserta seluruh jajaran pejabat eselon 1 dan eselon 2 lingkup Kementerian Kebudayaan. Titia Iqbal beserta anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, izinkan saya menyapa Bapak Andi Muhammad Irfan AB, Bapak Andi Patarai Amir SE, Bapak Muhammad Taufik Malik SH, dan Bapak Hafid Pasha yang merupakan putra-putra terbaik Kabupaten Maros yang sangat-sangat penuh semangat selalu memperjuangkan untuk kemajuan Kabupaten Maros. Yang sama kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, hadir bersama kita Bapak Danlanut, Bapak Marsmah TNI, Ari Paini Nur Dwianto MH. Yang sama kami hormati dan yang kami banggakan dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Maros, Bapak Bupati Maros, Bapak Dr. Haji Andi Syapril Haidir Sam SIP MH beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros, Ibu Haja Ulpia Nur Yusuf. Yang sama kami hormati Bapak Wakil Bupati Maros dan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros. Juga yang sama kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Maros. Dan juga yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Maros dan anggota DPRD Kabupaten Maros. Yang sama kami hormati
para rektor perguruan tinggi negeri atau yang mewakili. Yang sama kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hadir membersamai Bapak Kaban, Bapak Litbanda Provinsi Sulawesi Selatan, boleh berdiri Pak Kadis dan juga Bapak Kadis Kelautan. Yang sama kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para karaeng, para datu, para opu, para puang yang hadir membersamai malam hari yang berbahagia ini. Yang sama kami hormati para camat, lurah, kepala desa, lingkup pemerintah Kabupaten Maros, serta seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Hamdan wa syukralillah, la haula wa la quwata illa billah. Di malam hari yang berbahagia ini tentunya patutlah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Kita semua dengan semangat kebersamaan malam hari yang berbahagia ini kita hadir dalam acara Hari Jadi Kabupaten Maros yang ke-66 dengan rangkaian peluncuran program Gau Maraja, Gaukan Masyarakat Raya Maros. Atas nama pemerintah Sulawesi Selatan, tentunya saya menyampaikan selamat hari jadi yang ke-66 kepada Kabupaten Maros dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maros. Tentu ulang tahun daerah ini bukan sekedar seremoni tahunan, tapi melainkan momentum untuk kita bersama-sama merefleksi dan proyeksi. Melihat kembali perjalanan yang telah kita lalui, apa-apa yang telah kita kerjakan dan apa tugas yang harus kita sempurnakan dan bagaimana kita merancang masa depan yang lebih baik tentunya untuk Kabupaten Maros yang lebih maju, inklusif dan berdaya saing. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian Gau Maraja Leang-Leang adalah tentu langkah progresif pemerintah Kabupaten Maros, di mana kita tadi melihat ini adalah bukti kebersamaan ya, semangat gotong royong. Tentunya kami mengapresiasi dan juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Maros dan juga kepada kurang lebih dari 300 anak-anak yang telah memberikan persembahan terbaik malam hari yang berbahagia ini dan juga kepada para pelatih guru yang telah bekerja dengan hebat sampai acara ini sangat-sangat spektakuler malam hari yang berbahagia ini. Tentu ini adalah cerminan semangat gotong royong, keberanian, kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun daerah yang kita cintai dari desa ke kota, dari pesisir sampai dengan pusat kota. Dan tentunya kita harapkan rangkaian Gau Maraja ini menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, antara warisan budaya dan modernitas, serta antara potensi dan peluang. Dan sebuah gerakan yang tentu akan memperkuat ekonomi lokal, menghidupkan kembali budaya dan menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam satu semangat pembangunan. Dengan kepemimpinan yang kuat di bawah tangan dingin Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati di periode kedua ini, saya yakin Maros akan terus berkembang secara fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Menteri, di usia 66 tahun Kabupaten Maros telah mencatat berbagai capaian signifikan. Kami juga ingin mengapresiasi berbagai capaian yang membanggakan Kabupaten Maros 1 tahun terakhir ini. Namun demikian, Bapak Menteri, sebenarnya puluhan tahun yang lalu Kabupaten Maros ini memang selalu terdepan. Bahkan masyarakat yang ada di utara itu kalau mau turun sampai ke Toraja itu mesti dia dari Makassar harus mampir ke Kabupaten Maros. Jadi Maros memang dari puluhan tahun yang lalu sudah terdepan. Ya. Berikut antara lain capaian yang telah ditorehkan Kabupaten Maros.
Ya, realisasi PAD 2024 mencapai 102% dari target. Tentu ini yang luar biasa. Begitu juga Paritrana Award menjadi juara di tingkat provinsi, dan juga peringatan HKSN salah satu dari 3 daerah tingkat nasional, dan juga penghargaan dari KPK atas kinerja monitoring center dan prevention, dan pengembangan literasi, kemajuan perpustakaan dan budaya baca, dan seperti apa dengan kekayaan alam budaya di Kabupaten Maros ini, seperti apa komitmen langkah konkret Bapak Bupati dalam menjaga melestarikan budaya yang ada bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Maros. Capaian-capaian tersebut tentu adalah cerminan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga keberhasilan ini tentu wajib dipertahankan dan harus ditingkatkan. Dan tentunya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga senantiasa berkomitmen mendukung Kabupaten Maros melalui beberapa program. Tadi baru saja kita lihat bersama, saksikan bersama, pemerintah provinsi telah memberikan bantuan kepada para nelayan kita yang ada di Kabupaten Maros, dan apa yang hadir dari APBD provinsi itu tidak lepas dari kerja-kerja hebat dan semangat dari putra-putra terbaik anggota DPRD yang sangat getol memperjuangkan aspirasi untuk kemajuan Kabupaten Maros. Boleh saya minta aplaus yang meriah dulu untuk para Bapak anggota Dewan yang terhormat ya. Perlu saya sampaikan di sektor irigasi, rehabilitasi, irigasi Cambajawaya Kabupaten Maros tahun 2025 ini ada anggaran sebesar 5,58 miliar. Lalu kemudian infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Maros sepanjang 87 km dan pembangunan jembatan 120 meter. Dan di sektor transportasi kembali layanan angkutan umum, bus 1 koridor, dan juga pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di UPT PPSBL Makareso, dan juga di sektor pertanian dengan pengadaan bibit tanaman dan rehabilitasi lahan, dan juga pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, dan juga pengembangan koleksi perpustakaan daerah, dan juga pemberian penghargaan gerakan budaya. Kurang lebih total anggaran untuk Kabupaten Maros di tahun 2025 ini sebesar 31,8 miliar dari APBD provinsi. Dan tentunya seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Maros dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik dan jangkauan transportasi, serta memperkuat ketahanan sosial budaya dan lingkungan. Tentunya di momentum hari lahir Kabupaten Maros, mari kita jadikan sebagai semangat untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Tentunya membangun harus menjadi gerakan bersama yang inklusif dan berkelanjutan. Dan akhir kata, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, itu yang utama, memperkuat identitas daerah, dan bersama-sama mewujudkan Maros yang sejuk, sejahtera, berdaya, dan bermartabat. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Rambang-Rambang, alamnya indah sepanjang hari. Naik perahu sambil bersair keliling. Sulsel maju, Maros pasti berdaya saing dan lebih maju.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungannya dan senantiasa meridhoi gerak langkah pengabdian kita dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih maju dan berkarakter menuju Indonesia Emas. Selamat kita pada salama. Demikian dari saya, Dirgahayu Kabupaten Maros yang ke-66. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang disampaikan dalam sambutannya Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi yang tentunya senantiasa mendorong segala sektor untuk memberikan semangat khususnya di berbagai sektor dalam hal pelayanan publik di pemerintah daerah Kabupaten Maros. Di hari jadi Kabupaten Maros ke-66 tahun, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentunya senantiasa memberikan dukungan baik dalam hal kebutuhan dari masyarakat setempat, baik juga dari sejumlah daerah yang tentunya menjadi konsentrasi dari pemerintah daerah Kabupaten Maros. Dan pendengar, jika berkenan untuk meramaikan seperti apa hari lahir ke-66 Kabupaten Maros yang dirangkaikan dengan launching Gau Maraja, maka jangan lewatkan berbagai festival budaya yang berlangsung di Palantikan dan Leang-Leang yang tentunya menjadi puncak dari kegiatan Gau Maraja tahun 2025. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Fadlizon SS MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Hajah Rahmatika Dewi. Tentu tuan rumah yang juga sekarang ini menjadi hajat dari kegiatan kita malam hari ini, Bapak Bupati Maros, Bapak Dr. Andi Safril Haidir Syam, dan juga Ibu beserta Wakil Bupati, Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan Forkopimda Kabupaten Maros, yang mulia para Raja Sultan, para Karaeng, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga saya hadir di sini bersama dengan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Ada juga Direktur Pengembangan Budaya Digital, staf ahli, staf khusus dari Kementerian Kebudayaan, lengkap untuk mendukung kegiatan pada malam hari ini, yaitu kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Maros yang ke-66 dan Festival Gau Maraja Leang-Leang Goes to Mega Diversity. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pembukaan Festival Gau Maraja dan dilaksanakannya di lapangan Palatikang ini, dihadiri oleh masyarakat dengan luar biasa pada hingga malam hari ini, hampir tengah malam, hadir dengan setia. Tentu ini merupakan satu acara yang sangat penting dan saya hadir sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia untuk kali kedua di Kabupaten Maros ini, karena Maros mempunyai satu jejak peradaban yang tertua di dunia. Jadi kalau usia kabupatennya hanya baru 66 tahun, tapi jejak peradabannya lebih dari 50.000 tahun paling tidak, ya.
luar biasa. Satu puang itu lukisan purba atau rock art atau cave painting yang tertua di dunia dengan usia 51.200 tahun. Jadi warga Maros harus bangga bahwa ternyata lukisan purba tertua di dunia ada di sini. Bukan di negara lain, bukan di benua lain. Dan ini merupakan satu kekayaan nasional kita yang luar biasa. Bahkan ini merupakan kekayaan dunia. Saya melihat bahwa ini juga bukti bahwa Indonesia ini adalah peradaban yang tua ada di sini. Termasuk temuan-temuan yang ada di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Menunjukkan bahwa Indonesia, Nusantara kita ini adalah peradaban yang tertua di dunia. Selain itu juga kita ini peradaban yang sangat beragam dan kaya. Tadi di dalam temanya disebut sebagai mega diversity. Jadi sangat beragam, sangat kaya, ekspresi budaya, tari-tarian seperti yang tadi dipertontonkan. Belum lagi musik, alat musiknya, seni teaternya. Kemudian tadi pagi saya juga hadir ikut membuka festival bilah, badik dan keris yang luar biasa kekayaan dan keragamannya. Keris-keris rumpun Bugis, Makassar, Bone yang juga mempunyai pengaruh sampai ke berbagai daerah di Nusantara. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Kementerian Kebudayaan ini lahir setelah 79 tahun berdiri sendiri sekarang ini. Biasanya disandingkan dengan kementerian-kementerian lain, tapi Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mempunyai komitmen bahwa kebudayaan ini menjadi fondasi pembangunan yang penting. Ada di dalam Asta Cita ke-8, dan pembangunan kebudayaan ini sangat penting karena menyangkut masalah identitas bangsa, jati diri bangsa, yang sangat penting harus kita kokohkan di tengah arus globalisasi, arus informasi yang sangat luar biasa sekarang ini. Kita juga punya perintah konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32 ayat 1. Ada perintah bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Ini bunyinya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Jadi perintah ini sangat clear, sangat jelas. Kita harus menyumbangkan, memajukan budaya kita di tengah-tengah globalisasi. Jadi apa yang kita miliki di sini, tari-tarian kita ini baru, seni itu adalah salah satu unsur saja dari kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Tetapi seni budaya termasuk kekayaan-kekayaan cagar budaya kita, warisan budaya tak benda kita, intangible cultural heritage kita, harus kita promosikan dan harus kita majukan sehingga bisa terlihat di mata dunia, bisa mempengaruhi. Karena budaya pada dasarnya adalah sebuah kekuatan yang penting, disebut sebagai kekuatan lunak atau soft power. Kalau hard power, kekuatan yang keras itu adalah militer. Tapi budaya ini adalah soft power, kekuatan yang lunak yang sangat penting. Oleh karena itu negara berlomba-lomba untuk mempromosikan budayanya, budaya mereka masing-masing agar mempengaruhi kita. Ada dari Amerika Serikat, ada dari Korea, ada dari India, ada dari Barat dan dari berbagai tempat. Mereka mengekspresikan budaya itu dalam bentuk film, dalam bentuk musik, dalam bentuk tari-tarian dan lain-lain. Nah, kita juga harus melakukan hal yang sama sehingga kita bisa menciptakan gelombang budaya di tengah globalisasi itu, yaitu gelombang Indonesia atau Indonesian Waves. Dan kita juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, dengan keberagaman dan kekayaan budaya kita bisa menjadikan Indonesia ini ibu kota kebudayaan dunia. Oleh karena itu
kita harapkan kerjasama semua pihak, karena kerja pemajuan kebudayaan ini tidak bisa hanya oleh pemerintah, tidak bisa hanya oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota, atau dari Kabupaten Maros saja, tapi harus semua stakeholder, semua pihak, terutama adalah para pelaku budaya, para pegiat budaya, komunitas-komunitas, individu-individu. Kita semua harus peduli, karena kebudayaan kita ini adalah aset kita, aset nasional, national treasure. Dan kalau kita rawat, inilah yang akan terus berkelanjutan. Sustainability itu dari kebudayaan kita, karena manusia-manusianya peduli pada budaya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita melihat potensi yang sangat besar warisan budaya di Kabupaten Maros, warisan alam yang begitu luar biasa, pelestarian tradisi di tengah-tengah situs arkeologi, dan Gau Maraja ini hadir sebagai bagian dari jawaban untuk pelestarian dan sekaligus juga memperkenalkan apa yang tadi saya sebutkan ke tengah dunia. Kita harapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang datang ke Maros untuk melihat begitu banyaknya situs-situs yang ada di sini, baik di Taman Arkeologis Leang-Leang, di Bantimurung, Taman Ramang-Ramang, dan yang lain-lain. Jadi kita harapkan ini ada apresiasi termasuk dari mancanegara. Dan dengan kita terus menjaga, merawat, memajukan budaya kita, maka saya yakin kita akan menjadi bangsa yang semakin besar, semakin beradab, dengan tidak pernah melupakan akar budaya kita. Akhirnya dengan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan selamat sekali lagi atas pembukaan Festival Gau Maraja dengan tema Leang-Leang Goes to Mega Diversity, dan juga hari ulang tahun Kabupaten Maros yang ke-66. Dirgahayu Kabupaten Maros yang ke-66. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan, mohon kesediaan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia untuk berkenan tetap bersama kami di panggung, karena sesaat lagi kita bersama menyaksikan prosesi pembukaan Gau Maraja Leang-Leang Kabupaten Maros 2025. Ya, seperti yang Baik, kami turut mengundang, mohon berkenan kembali kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Haja Fatmawati Rusdi Fadlison, yang tentunya mendorong peningkatan di sektor kebudayaan yang saat ini seperti halnya di Maros melalui event Gau Maraja. Dan saat ini Menteri Kebudayaan RI Dr. Haji Fadlison, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Rahmatika Dewi, Bupati Maros Haidir Syam bergabung di atas panggung untuk bersama-sama dengan Menteri Kebudayaan Fadlison meluncing secara resmi event Gau Maraja yang berlangsung di Kabupaten Maros terhitung tanggal 3 hingga 5 Juli 2025, di mana kegiatan kirab budaya, pameran badik pusaka, dan semarak musik tradisional serta pertunjukan rakyat yang dirangkaikan pada kegiatan atau event Gau Maraja 2025, dan saat ini akan diresmikan secara langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Haji Fadlison, didampingi unsur pejabat dari pemerintah daerah Kabupaten Maros, Bupati Maros Haidir Syam, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Maros. 2, 1. Dan dengan ini, Gau Maraja Leang-Leang Kabupaten Maros 2025 resmi dibuka. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu kita berfoto bersama terlebih dahulu. Dengan di
tabukannya gendang menandakan Kami persilahkan kepada rekan-rekan rangkaian yang dari bisa mengambil launching gambar kegiatan dengan Gau spesial Maraja pada hari ini. Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dimulai secara resmi. Dan tentunya berbagai kegiatan yang akan diisi dalam rangkaian Gau Maraja 2025 Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan seperti halnya kegiatan konferensi internasional yang akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 Juli dengan menghadirkan sejumlah ahli arkeolog, antropologi, sejarah, biologi, dan sejumlah ahli dari beberapa kabupaten kota Sulawesi Selatan termasuk dari luar Sulawesi Selatan. Dan tentunya kegiatan lainnya juga akan turut dihadirkan pada rangkaian kegiatan Gau Maraja tahun 2025 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Salah satunya festival lagu daerah yang melibatkan sejumlah pelajar dan penampilan artis nasional yang nantinya akan menghibur selama perhelatan event Gau Maraja Leang-Leang Kabupaten Maros. Dan Bupati Maros Haidir Sam yang tentunya menegaskan dukungan penuh festival ini sebagai wajah dari Maros di tingkat nasional hingga internasional, serta menjadi salah satu wujud nyata dari pemerintah daerah Kabupaten Maros terhadap komitmennya atas pelestarian budaya khususnya di Kabupaten Maros. Dan berbagai rangkaian kegiatan lainnya menghiasi event Gau Maraja yang berlangsung atau dipusatkan di Kabupaten Maros tentunya menjadi harapan dari pemerintah daerah untuk terus mendorong pelestarian budaya. Dari lapangan pelantikan Kabupaten Maros, kru dan seluruh tim RRI Makassar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensi dari sahabat Pro 4 mengikuti rangkaian puncak hari jadi Kabupaten Maros ke-66 tahun. Dan reporter Ebi Masud langsung dari lapangan pelantikan kantor Bupati Maros mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Kembali ke studio. Di Kabupaten Maros ini lengkap sekali dari sisi budayanya, adat istiadatnya lengkap di sini, dan tentunya juga ini bisa memancing wisatawan untuk bisa datang menikmati keramahan dari masyarakat di Kabupaten Maros.